Sobat sehat, kita ketemu lagi di sesi berikutnya, yaitu melanjutkan tentang herbal itu memiliki kemampuan selain sebagai preventif dan promotif, dia juga bisa untuk terapi atau istilahnya untuk paliatif, upaya paliatif. Paliatif itu maksudnya apa? Paliatif itu maksudnya adalah mengurangi gejala. Jadi kalau dalam konteks patogenesis penyakit atau bagaimana penyakitnya itu timbul, itu mesti ada faktor penyebabnya, tetapi ada juga yang disebut dengan gejalanya atau simptom. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan terapinya berdasarkan mengurangi gejalanya, misalkan adanya timbulnya demam atau panas, kemudian kita turunkan menjadi kembali normal suhunya. Nah, itu yang seperti itu disebut sebagai paliatif atau mengurangi gejala. Nah, herbal juga memiliki kemampuan untuk itu, sobat sehat. Ya, sangat banyak herbal-herbal yang bisa digunakan untuk terapi paliatif, terutama misalkan untuk nyeri, ya, untuk mengurangi rasa nyeri kita bisa menggunakan cabai Jawa contohnya, ya, atau Justicia gandarusa atau Gondoruso. Ini adalah contoh herbal-herbal yang bisa kita manfaatkan untuk upaya paliatif. Paliatif artinya mengurangi gejala. Jadi pasien lebih nyaman gitu karena gejala yang ditimbulkan itu bisa dikurangi gitu. Rasa nyerinya bisa reda, rasa demamnya bisa reda dan sebagainya. Selain itu juga misalkan radang, ya, radang itu juga bisa diturunkan dengan pendekatan paliatif. Misalkan kita bisa menggunakan kunyit atau temulawak. Nah, ini adalah logika-logika bahwa herbal itu memiliki dimensi manfaat kesehatan itu yang luas, ya. Selain preventif promotif juga ada paliatif. Nah, selain itu herbal itu juga bisa digunakan untuk terapi adjuvan. Adjuvan itu maksudnya terapi pendamping. Jadi bisa dikomplementkan istilahnya dengan terapi secara konvensional atau dengan obat-obat sintetik. Bahkan bisa dengan pendampingan pada kasus vaksinasi misalkan, ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan minyak squalene, ya, minyak squalene, ya, itu sebagai terapi adjuvan pada kasus vaksinasi untuk HIV AIDS. Artinya dengan kombinasi antara minyak squalene, ya, kemudian dikombinasi dengan vaksin HIV AIDS, maka kemampuan vaksinasinya ini akan semakin optimal. Nah, ini adalah contoh adjuvan. Nah, bagaimana dengan herbal? Ya, sama. Sebuah penelitian yang dilakukan di Taibah Hospital University itu menemukan sebuah model terapi adjuvan dengan menggunakan komposisi, salah satunya adalah kustul hindi, ya, kustul hindi atau cendana hitam, ya, yang itu juga merupakan bagian dari herbal-herbal nabawiyah, ya, yang berkaitan dengan kustul hindi ini. Nah, itu dikombinasi dengan bahan-bahan lain seperti jinten hitam, kemudian ada sena, ada adas, ya, ada kamomil, kemudian dicampur dengan menggunakan madu, ya. Madu ini disebut sebagai suplemen nutrisi Taibufit pendamping terapi adjuvan pada pasien-pasien COVID-19 di Taibah Hospital University, dan hasilnya luar biasa, lebih cepat recovery. Nah, ini adalah konteks herbal yang dimanfaatkan untuk terapi adjuvan. Jadi sudah mendapatkan 4, ya, tentang manfaat kesehatannya, yaitu preventif, promotif, paliatif, dan adjuvan terapi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.